turun dari pos 4, kok saya lihat kampung ya gitu. Lihat kampung gimana gitu kan. Jadi sisi kanan lebih banyak, sisi kiri lebih sedikit. Jadi perjalanan dari pos 4 menuju pos 3 deh. Belum lama jauh dari base camp. Dari pos 4 belum jauh. Begitu masuk hutan mati, ya dia ngelihat di sisi kanan banyak rumah, sisi kiri ada rumah tapi tidak terlalu banyak seperti yang sebelah kanan. Tiba-tiba ada dua sosok laki-laki berbadan besar datang kutuk masuk ke tengah-tengah kita lagi makan. Dia di situ, terus mereka tuh langsung melakukan hubungan seks dah. Tapi laki-laki sama laki-laki, mereka melakukan hubungan seks, terus tiba-tiba berubah menjadi hitam dan menjadi seekor babi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samawe Adventure. Oke, teman-teman, sekarang gua sama Babe. Ini saya Babe. Babe ini sama Samawe juga. Jadi sebelum gua mau cerita sama Babe, selamat ya, Be. Selamat lah. Tentang Gunung Slamet. Selamat lagi. Selamat lagi. Oh ya, terima kasih banyak yang buat teman-teman yang sudah subscribe channel Samawe Adventure. Yang belum subscribe, monggo sok silahkan subscribe channelnya. Jika kalian juga berkenan, silahkan share juga video-video dari Samawe Adventure. Yang belum subscribe, buruan subscribe. Oke, Beh, promo boleh, Beh? Boleh lah. Biar tahu. Oke, buat teman-teman kalau mau samaan sama gue kayak sweaternya atau mungkin t-shirt, kaos, topi segala macam, boleh juga teman-teman beli merchandise dari Samawe Adventure. Belinya di mana, Bang? Cek deh deskripsinya ya. Di situ ada link Shopee-nya buat belanja di Samawe Merchandise. Nama merchandise itu Sama Kaki Adventure. Oke, Beh. Lu apa? Enggak, jadi kali ini saya pengen denger cerita Slamet langsung dari ahlinya Slamet. Ya, Gimana? Slamet. Jadi sebenarnya ini kan kita naik gunung bareng nih, Be. Agendanya itu di tanggal 21 ya. Apa 24 sih? 21 Mei kalau nggak salah sih. Pokoknya 20 Mei lah, pokoknya Mei. Di bulan Mei. Bulan Mei kemarin. 20 Mei. Kita tuh ada agenda kegiatan ekspedisi 30 gunung 30 juz lanjutan untuk membaca juz 8 Juz ke-8. Juz ke-8 di Gunung Slamet. Sebetulnya memang tidak ada agenda ke sana, Be. Iya. Tidak ada agenda ke Gunung Slamet, cuman karena ada beberapa orang yang pengen ikut berdonasi yang berkaitannya dengan musola Jabalus Salam yang ada di pos 4 Amreta Gunung Slamet via jalur Permadi. Ya, sebut nih kemarin ada masuk sajadah, Iya. terus Fasilitas ada uang musola buat lah. tambahan fasilitas musola buat beli lampu segala macam gitu kan. Sekarang musolanya jauh lebih nyaman lagi deh. Pokoknya buat teman-teman yang naik Gunung Slamet via jalur Permadi, musolanya sudah enak, sajadahnya udah empuk, lampunya juga udah terang gitu. Terus insya Allah di jalur dari puncak ke bawahnya itu sudah ada marka, Be. Udah ada tanda menggunakan pilok fosfor. Jadi biar kalau teman-teman jalan udah jelas panahnya kemana. Iya. Biar nggak disorientasi medan atau nyasar gitu. Nah, singkat cerita kita tuh ke Slamet tanggal 20 tuh kurang lebih yang ikut serta itu 22 orang. 22 orang. 22 orang. Gue lupa jumlah total perempuannya berapa. Laki-lakinya berapa, pokoknya banyak lah gitu kan. 22 orang. Nah, dari start bawah ini gue udah bilang ke mereka pada saat briefing ya kan, siapa di sini teman-teman perempuan khususnya yang lagi halangan atau menstruasi atau sudah mendekati tanggalnya, sampein ya gitu kan. Ngomong ke gua, kasih tahu ke gua gitu ya. Siap. Nah, oke. Saat itu tidak ada yang menginformasikan, Be. Perempuan-perempuan itu nggak ada yang menginformasikan. Ya, aman lah intinya. Aman.
dan nggak semuanya itu usianya muda. Maksudnya ada beberapa orang yang sudah berumah tangga juga, termasuk perginya juga sama suami. Jadi suami istri ada beberapa. Oke, singkat cerita nih perjalanan hari pertama nih, etapa pertama nih dari base camp ke pos 4 aman deh. Oh, pokoknya aman-aman deh, senang-senang. Happy lah. Happy. Terus malam itu kita sempat ngonten-ngonten segala macam ngobrol. Nah paginya itu jam 2:30 kan baru bisa summit, karena mau rencana summit jam 2:30, hujan tuh dari malam mungkin hujan ya, sampai jam 5 pagi hujan. Nah 5:30 baru kita bisa berangkat summit kan. Nah perjalanan di summit itu gue lihat semuanya bahagia aja, wow, nyanyi-nyanyi, ketawa-tawa, kayak gitu lah, punya riang lah, nggak ada sesuatu hal yang mengkhawatirkan gitu kan di perjalanan. Tapi ternyata pas begitu sampai puncak, ada satu rombongan kecil, termasuk masih dari rombongan gue, cuman teman-teman itu satu komunitas, dari satu komunitas ikut trip bareng gue nih, bareng kita kan ke Slamet. Jadi mereka lebih akrab lah, mereka jalan belakangan. Begitu sampai puncak Bayangan itu kondisi badai kan, badai nggak kenceng sih ya, kondisi badai. Terus kabut, pokoknya lumayan, terus belerangnya nyengat. Nah pada saat itu gue putusin udah teman-teman gak usah sampai ke puncak Surono. Jadi yang kira-kira secara nafas sudah nggak kuat nahan, yuk turun lagi. Nah, cuman nggak lama gue ngomong gitu kan, tiba-tiba hilang tuh, bau belerang hilang, kabut hilang ya, kayak gitu, badai selesai gitu. Tapi tetap mereka memutuskan untuk turun lagi. Nah, tapi ada gue beberapa, gue anterin ke puncak Surono, terus sudah turun. Nah, kondisi udah turun nih dari dalam puncak, teman-teman semuanya udah turun. Begitu mau nyampe pos 5 kedua kan Babe standby di situ kan, standby. Bikin teh buat teman-teman yang baru pada nyampe dari atas, langsung ngeteh dulu kan, biar badannya segar kan, ngangetin badan lah. Jadi emang Babe standby di situ. Nah sebelum nyampe pos 5 kedua itu, gue lihat di depan gue ada rombongan nih. Ini gue sebutin namanya, cuman ini bukan nama sebenarnya nih Be. Sebut aja dia Kasih, Tari, Ayu. Ya kan ada 3 gitu kan. Kasih, Tari, Ayu. Di situ ada perempuan 3. Nah, terus ada laki-laki juga 3 nih. Sebut aja di situ ada Elang, ada Adi, ada Jaya gitu kan. Nah, 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan ini, 2 itu pasangan suami istri. Nah, yang satunya taruhlah misalkan si Elang sama si Ayu ini bukan suami istri, tapi emang sudah satu komunitas, jadinya sering jalan bareng lah, udah akrab jalan bareng. Nah sampai situ itu ada yang namanya si Tari ini, dia sesak nafasnya segala macam. Terus gue bilang bawa oksigen nggak gitu, nggak bawa. Ya udah nih aku ada oksigen, pakein oksigen, ambil oksigen buat tabung, pakein oksigen, tungguin sebentar. Gimana Kak? Oh, sudah aman, udah mendingan, cobain lagi, pakai lagi oksigennya sampai relax. Nah relax, tinggal tuh kata si Elang ini bilang, Mas Elang ini bilang, Bang Awe duluan aja gitu kan. Oh duluan aja, nggak apa-apa, ini udah urusan saya gitu ya. Oh ya sudah, karena ada beberapa peserta juga udah pada duluan kan, kita harus mikirin mereka gimana makannya segala macam gitu. Kita jalan, ketemu Babe masih standby, gue bablas lagi, ketemu Mas Sofyan lagi nyiapin es buah segala macam kan gitu. Mas di atas masih ada rombongan, nggak apa-apa Mas Awe duluan aja, itu biar urusan saya backup. Nah cuman Om tuh pesen sama Mas Sofyan, nanti turun barengin Mas, kalau udah lewatin sungai ke 1 nggak apa-apa lah, tinggal aja gitu, karena kan kondisinya udah agak mulai landai. Udah bablas, ternyata itu lama maksudnya lamanya harusnya kalau dari pos 5 ke pos 4 itu jalan tuh nggak lebih dari 1 jam kalau turun gitu kan. Ternyata mereka itu gue tinggal sekitar jam 4 sore dari pos 5, jam 7, setengah 7 tuh belum nyampe. Justru Mas Sofyan nyampe duluan kan sebelum maghrib tuh. Loh Mas yang lain mana? Itu Bang ada di belakang, jalannya agak pelan banget soalnya, cuman udah aman kok gitu. Udah ngobrol-ngobrol, cuman udah 10 menit tuh belum datang nih. Mas
susul yuk. Jadi siap-siap gitu. Jadi gue mau nyusul rombongan yang ketinggalan. Ternyata pas gue lagi siap-siap, mereka datang. Mereka pada kecapean, istirahat deh. Nah cuman Mas Elang tuh bilang ke gue, Bang Awe, boleh nggak kita berenam ini izin stay 1 malam lagi? Soalnya kondisi badannya pada kecapean. Soalnya kalau diterusin lagi takut di drop di jalan segala macam. Oh ya sudah, kalau emang keputusannya kayak gitu, nggak apa, stay. Karena toh juga sampai bawah juga nanti di bawah istirahat lagi. Lebih baik istirahat di situ biar turunnya nggak ada jadi masalah gitu. Oke, akhirnya kita siapin lah tendanya, logistiknya buat malam sama besok paginya disiapin. Terus gue siapin 1 orang, Mas Sofyan, leader atau guide situ biar untuk mendampingin mereka di sana. Jadi 6 orang peserta dan 1 orang guide di sana. Singkat cerita akhirnya kita semua turun lancar sampai bawah itu sekitar setengah 10 apa jam 10 malam kan. Bawah ada yang pulang duluan, Babe pulang duluan, terus ada beberapa orang pulang subuh, ada juga pulang jam 9 pagi. Nah, kalau Om nungguin mereka turun dulu, baru Om bisa pulang. Nah siang tuh sampai pokoknya aman lah, mereka sampai bawah tuh aman. Terus Om pulang ke Bekasi, mereka baru 1-2 jam kemudian mereka pulang. Nah dengar ceritanya kan baru kemarin. Dengar ceritanya ini baru teman-teman. Gue pikir tuh kejadian selamat, nggak ada kejadian apa-apa, tapi ternyata miris gak? Maksudnya segitu dramatisnya cerita, dan gue pikir itu nggak ada hal-hal yang aneh, ternyata ada di balik itu. Jadi plot twist teman-teman, pada saat mereka turun paginya mereka turun, Mas Elang ini bilang, saya mimpi ada 2 sosok hitam laki-laki, mereka berhubungan badan, terus tiba-tiba berubah jadi babi. Berubah jadi babi tuh kepalanya tetap manusia, cuman dari badan dan kaki tangannya menyerupai babi. Terus kata Mbak Tari, 1 ya gitu ya. Loh kok tahu? Udah jangan ceritain di sini gitu. Jangan ceritain di sini. Akhirnya berhenti tuh cerita Mas Elang berhenti cerita. Nah, mereka pulang udah sampai bawah, akhirnya mereka saling cerita nih, saling cerita. Gue ceritain, akhirnya gue menceritakan apa yang diceritakan mereka nih, ke gue gitu. Ke Mas Elang, dan Mas Elang ceritain ke gue gitu. Jadi si Ayu, Tari, Kasih sama Yani ini 1 tenda. Harusnya mereka 1 tenda 3 orang, tapi karena ngerasa pengen berempat, mereka pindah jadinya berempat. Akhirnya si Ayu ini yang bergabung pindah berempat. Nah pada saat mereka tidur itu, si Ayu ini belum tidur, masih tidur ayam lah gue. Si Tari ini kayak teriak-teriak kayak gitu kan, teriak-teriak kayak gitu, terus di mulutnya ditutup, pokoknya diteriak-teriakin kayak gitu. Dia mimpi didatengin sama sosok makhluk hitam dan menyerupai babi. Ditarik, kakinya ditarik, terus mukanya itu ditutup, terus badannya ditindihin sama makhluk hitam. Terus berontak-berontak kayak gitu dalam mimpinya. Cuman secara realnya dia berontak-berontak kayak gitu kan. Dibangunin nggak bangun, akhirnya sama si Yani dibangunin, ditampar, pak, rada keras ditampar, pak, bangun. Kenapa sih nampar? Kamu mimpi apa? Doa dulu lah gitu. Akhirnya si Tari tidur lagi, Yani tidur lagi gitu kan. Nah setelah Yani tidur lagi, Yani mimpi yang serupa, mimpi yang sama. Mimpi yang samanya itu ada makhluk hitam narik dia, ngebokap mukanya kayak gitu kan. Terus pokoknya dipukul terus dibangunin sama si Kasih ya. Jadi gantian, begitu si Tari tadi mimpi dibangunin sama si Yani, terus mereka tidur lagi, Yani mimpi yang sama. Begitu Yani mimpi yang sama, yang ngebangunin itu akhirnya si Kasih. Dibangunin sama si Kasih. Begitu Kasih dibangunin sama Kasih, ditanya lu kenapa? Nah, si
Yani ini tetap nggak mau ngomong, udah nanti aja ceritanya, jadi tidur lagi. Nah mereka tidur semua, akhirnya si Kasih ini yang tadi ngebangunin si Yani, dia juga mimpi yang sama. Mimpi yang sama, ditarik-tarik lagi, ditindihin sama makhluk hitam itu. Nah dibangunin sama siapa? Sama si Ayu. Nah akhirnya Ayu mutusin, karena sudah 3 kali kejadian, Ayu akhirnya nggak tidur. Dia coba makan kacang gitu, Ayu nggak tidur, makan kacang di situ. Akhirnya dijagain lah teman-temannya tidur. Akhirnya sampai mau berangkat summit pun Ayu nggak tidur. Itu kejadian janggal pertama. Kejadian janggal keduanya yang gue bilang tadi, Mbak Tari itu sesak napas. Gue ceritain, gue dari turun puncak itu gue orang terakhir. Begitu gue orang terakhir, gue tuh di depan gue ada Ibu Lutfia sama porter gue satu yang ngedampingin Bu Lutfia sama Saiful. Di rombongan depan ada Mas Elang dan teman-temannya kan. Nah begitu Bu Lutfia jalan duluan, gue agak santai nih dah, karena udah pos 5 udah kelihatan kan. Iya. Tapi kok ada yang ngikutin gitu, maksudnya kayak ada yang ngikutin, gue nengok ke belakang lagi nggak ada orang gitu kan. Tapi gue jalan cek tau-tau di bawah terus nengok ke belakang tuh kerikil tuh pada jatuh be. Berarti emang ada yang nginjak kan gitu kan. Berarti ada yang nginjak nih kan gitu kan. Terus gue ngeliatin si Saiful ngeliatin juga. Gue ngomong deh sama Ipul kan akhirnya, Pul, kok gue berasa ada yang ngikutin ya gitu. Kayaknya sih iya bang, soalnya gue begitu papasan atau ngebarengin mereka, tiba-tiba perut gue sakit, mual, kepala gue sakit, dan gue pengen muntah katanya. Kayaknya ada energi yang lain yang papasan sama gue, kata si gue. Sudahlah kita break aja dulu. Nah ya break dulu sambil nengok-nengok ke belakang gitu kan. Nggak ada suara, nggak ada apa, udahlah biarin. Udah udah agak lama, sekitar 5 menit turun lagi tuh. Bu Lutfia nih udah nyalip mereka nih, udah nyalip rombongannya Mas Elang nih. Giliran gue sampai, Bu Tari ini atau Mbak Tari ini dia sesek kan, gue kasih oksigen. Nah ternyata impactnya sampai ke situ be, sampai ke dia susah nafas. Pokoknya apa ya rasanya, menurut beliau itu sakit, dada tuh sakit, nafas susah, kepala pusing segala macam. Ditambah bisikan yang bilang bahwa kamu nggak boleh turun, kamu sudah kurang ajar, kamu harus tinggal di sini. Kayak gitu sepanjang jalan sampai dengan ketemu gua akhir gitu. Nah begitu ketemu gua, dikasih oksigen, dari situ udah agak mendingan. Nah itu sekitar jam 4 lewat 10 lah, jam 4 lewat 10 di pos 5 ya, di atas pos 5 itu. Gue lewatin karena menurut Mas Elang, Mas Awe duluan aja, apa nanti aman. Ini urusan saya aman kok. Lihat juga masih jam 4 kan, jam 4 wah aman lah gitu kan. Tinggal sampai pos 5 ketemu Babe lagi bikin teh kan. Terus sampai pos 51 ketemu Mas Sofyan lagi nyiapin es buah kan gitu kan, aman. Saya Om bilang ke Mas Sofyan di atas masih ada rombongannya Mas Elang. Udah Bang Awe turun aja ke pos 4 aja, yang di belakang biar saya yang backup gitu. Oh ya oke siap. Dia ada 3 orang kalau saya ada 3 orang 4 orang di situ di atas yang backup. Jadi ada teman-teman dari base camp Permadi yang backup peserta gitu. Oke tinggal masuk ke hutan dari pos 5 nih. Rombongan mereka nih, balik ke ceritanya mereka nih. Rombongan mereka masuk ke hutan sudah mau maghrib ya ceritanya. Jadi masuk udah mulai dari pos 5 tuh udah jam 5 lewat, setengah 6 gitu kan. Nah begitu masuk hutan nggak lama rada gelap deh tuh, karena mereka estimasinya sangat melenceng, harusnya kan jam 3 jam 4 udah nyampe pos 4. Tapi ternyata mereka kelewat jauh. Hasil mereka nggak ada prepare masalah center deh. Center nggak ada segala macam, cuman megang 2 handphone yang masih ada baterainya gitu. Jadi ya satu depan satu di belakang. Begitu dinyalain handphone itu, bahkan ada yang ke foto dah, cuman sayangnya pas gue minta udah dihapus. Jadi ada foto sosoknya, ke foto sosoknya cuman udah dihapus itu sayangnya. Jadi gue minta, Mas udah dihapus. Jadi foto itu memang sudah dilihat sama teman-teman yang lain gitu kan. Cuman pas gue minta sudah dihapus, entah itu alasan apa udah dihapus. Nah selain sosok itu juga mereka lagi jalan
terus jalannya datar terus udah. Menurut Mas Elang ini aneh, kok datar terus gitu. Perasaan jalan sini nggak ada datarnya nih, begini-gini terus kan, turun-turun terjal gitu, kok datar gitu. Dan itu lama sampai Mas Elang tuh terus datar dong, gas dong, datar dong, gas dong gitu. Sampai si suaminya Mbak Kasih ini ya mungkin rada kesel ya, gimana mau ngegas ini, terus-terusan juga dari tadi kita udah jalannya cepet, cuman kok nyampe sini aja, perasaannya kayak gitu. Pada saat lagi kayak gitu tuh tiba-tiba ada suara lirih, permisi. Jadi kayak ada orang permisi gitu, permisi kayak gitu. Dan mereka ya sudahlah, istighfar, baca doa, terus udah lanjutin jalan. Nah alhasil itu jam 7:15 mereka sampai di pos 4. Jadi melencengnya hampir 2 jam. Jauh ya. Melencengnya hampir 2 jam. Jadi nggak tahu mereka ada di jalur yang benar-benar itu jalurnya ataukah kemana dulu, nggak ngerti. Cuma yang jelas waktu itu setengah 7 Om bilang sama Mas Sofyan, Mas kalau misalkan jam 7 nanti ini belum ada yang turun, kita susul ya. Oke siap. Lagi siap-siap Mas Elang turun nih sama rombongan. Wah alhamdulillah mereka sampai. Cuman kondisinya udah pada letih semua, letih semua. Mereka minta izin untuk ngecamp lagi karena kalau dipaksain turun udah pasti nggak beres di jalan katanya, karena kondisinya udah drop banget. Ya sudah, gue izinin mereka break lagi 1 malam di situ, biar besok paginya baru habis subuh lah baru turun. Setelah rembukan kayak gitu, mereka mutusin untuk 6 orang ngecamp lagi di situ, ditemenin sama 1 guide Mas Sofyan. Jadi ada 2 tenda, 1 tenda laki-laki, 1 tenda perempuan. Itu letaknya nggak di bawah lagi, dipindahin ke samping shelter guiding, samping shelter pengurus dari Permadi, karena guide-nya kan di situ Mas Sofyannya. Jadi ngedeketin lah, deket perapian, deket segala macam. Setelah mereka makan segala macam, kita yang lain udah pada turun kan, kita turun dari jam 7 lewat udah pada turun. Nah mereka nih cerita nih Mas Elang nih, pada saat mereka tidur Mas Elang tuh mimpi. Jadi mimpinya itu balik ke hari yang 1 hari sebelumnya. 1 hari sebelumnya kan kita makan bersama tuh. Oh iya, riung. Makan bersama, tengah-tengahnya ada Api Unggun kan. Ada Api Unggun karena di shelter posisinya, bukan di camp area, di shelter. Ada Api Unggun, kita makan depan Api Unggun itu. Tiba-tiba ada 2 sosok laki-laki berbadan besar datang kucuk-kucuk masuk ke tengah-tengah kita lagi makan. Dia di situ, terus mereka tuh langsung melakukan hubungan seks dah. Tapi laki-laki sama laki-laki, mereka melakukan hubungan seks, terus tiba-tiba berubah menjadi hitam dan menjadi seekor babi. Artinya babi itu badannya iya babi, tangan kakinya babi, cuman kepalanya tetap manusia. Nah akhirnya Mas Elang ini dengan rasa kesalnya nih, kurang ajar ini, kita lagi pada makan di sini, lu malah berbuat yang enggak. Akhirnya diambil trekking pool, dibotok nih bagian leher salah satu babi itu, manusia babi itu, dipukul, putus kepalanya, hampir putus, terus meninggal gitu ya, mati lah di situ. Akhirnya yang satu babi satu itu kabur. Nah begitu satunya lari, Mas Elang tuh langsung sadar, wah ternyata dia mimpi gitu. Tapi begitu dia sadar mimpi, di tenda perempuan itu terdengar teriak-teriak soal kayak gitu deh. Terdengar teriak-teriak kayak gitu, akhirnya ditampar sama Mbak Ayu. Pak, ditampar, bangun. Jadi gue sebutin yang di situ tinggal Mbak Ayu, Mbak Tari sama Mbak Kasih. Kalau Mbak Yani udah turun duluan, bareng saya, bareng Babe kan, Mbak Yani turun duluan, bareng kita lah gitu. Nah mereka bertiga. Nah si Mbak Tari ini mimpi lagi gitu kan. Nah mimpinya apa, ternyata dia itu dipegang kakinya dan terasa dingin, mulutnya ditokop gini, dan suara itu muncul lagi deh, kamu ngapain turun, kamu nggak boleh turun, kamu harus ada di atas, kamu harus tinggal di atas, kamu udah kurang ajar di sini, kamu wah pokoknya kayak dicecer bahwa lu tuh bersalah, lu tuh
wah pokoknya lu tuh salah, lu tuh kurang ajar, lu tuh kayak gitu-gitu, dan diponis bahwa lu tuh nggak boleh turun, lu tuh harus ada di puncak, dirongrong terus. wah dirongrong terus-terusan kayak gitu. Akhirnya sadarnya tuh ditampar sama Bu Ayu, sama Mbak Ayu tuh ditampar kencang banget karena dibangunin nggak bangun-bangun deh, tampar terus, kok nampar gue sih gitu, marah gitu kan. Habis mimpi sampai kayak gitu katanya, dibangunin nggak bangun-bangun. Terus saya akhirnya dibawalah tuh ke toilet sama suaminya gitu kan, dibawa ke toilet pipis terus sambil wudhu terus istirahat. Nah kejadian itu kan emang belum ada diceritakan di situ Be. Iya. Diceritakan di situ, paginya mereka sehat semua, mereka turun pulang lah sampai rumah. Awal mulanya ini cerita ini terungkap gara-gara si Mbak Tari ini begitu sampai rumah ngobrol sama adiknya, kata adiknya, Mbak tuh ada yang ngikutin, harusnya 2, cuma ini 1 hitam besar dan menyerupai babi, harusnya 2, cuman yang satunya sudah dibunuh sama temannya Mbak. Akhirnya Mbak Tari ini berpikir, kok gue belum cerita apa-apa ke dia tapi dia ngomong sama gue begini, dan kondisinya yang disampaikan sama adiknya Mbak Tari itu sama persis sama yang disampaikan sama Mas Elang. Akhirnya ketemulah mereka menceritakan akhirnya semuanya. Ternyata cerita dari satu orang ke orang yang lain itu sama Be, maksudnya nyambung. Sama tuh nyambung, berkaitan banget. Dan berkaitannya kenapa dibilang sama? Kan mereka tuh pada saat mimpi begitu mereka nggak ada yang cerita Be. Dibawalah di rumah ini mereka cerita, emang mimpinya apa? Mimpinya gini, kok sama, mimpi saya juga begini. Jadi mimpi mereka sama kayak gitu. Nah usut punya usut ditanya nih sama Mbak Yani, bukan ditanya sih, Mbak Yani kayaknya paham, kok saya doang yang sholat gitu. Ternyata Mbak Ayu, Mbak Tari sama Mbak Kasih itu haid 3-3-nya Be. Jadi haid 3-3-nya tuh tanpa ada informasi Be. Bahkan yang satu sudah hari keempat, haid itu bukan lagi di atas tapi dari bawah sudah haid. Terus ditanya sama Mas Elang, kenapa nggak ngomong gitu kan? Kan udah dibilangin sama Bang Awe, siapapun di sini perempuan yang haid ngomong gitu. Terus jawaban mereka sesimpel deh, kalau kita ngomong kita nggak boleh samit sama Bang Awe. Nah jadi gini, diperkuat lagi sama anaknya Mas Elang siapa? Izah. Nah Izah itu pada saat naik sampai pos 1 kan ada warung. Iya. Ngobrol, dinasihatin sama yang punya warung, di sini perempuan kalau lagi haid nggak boleh naik, kalaupun boleh naik cuma sampai pos 4. Kata yang punya warung Semangka. Jadi kan emang termasuk volunteer dan pendirinya jalur Permadi lah beliau gitu ya. Jadi beliau menyampaikan pesan itu, entah itu kenapa tiba-tiba menyampaikan pesan itu dah. Padahal mah si Izanya nggak nanya. Iya. Izanya nggak nanya, tapi tiba-tiba si bapak langsung menyampaikan itu, dan ucapan itu sampailah ke teman-teman yang 3 orang tadi. Jadi mungkin ketakutan untuk dilarang samit. Terus mungkin merasa wah nanti gue ngulang lagi malas atau apa gitu. Nah cuman resikonya jadi gitu, untung gitu, tetap aja orang Indonesia tetap ada untungnya gitu ya. Alhamdulillah untung tidak terjadi sesuatu hal yang lebih menakutkan lagi kan, entah itu hilang kah, kecelakaan kah, segala macam, kita malah lebih repot kan. Jadi buat gue ya pelajaran lah, maksudnya pelajaran gue sebagai saat itu nih Om, ini sebagai penyelenggara lah menanyakan satu hal yang menurut Om itu adalah informasi yang penting, ya tolonglah siapapun itu dijawab sejujurnya gitu, disampaikan sejujurnya. Kalau misalkan haid ya sampaikan haid gitu kan, ya gunung nggak akan pindah kok gitu, masih tetap di situ kayak gitu sih Be. Jadi ya untung masih hidup.
Gua nggak akan pernah tahu kalau misalkan itu sampai bener kejadian kecelakaan fisik atau segala macam. Alasannya bisa macam-macam, entah itu jadi keracunan belerang kayak, Bisa. ya kan, terus jatuh kena batu kepalanya, itu hal itu bisa aja dilakukan sama jin-jin yang jahat itu untuk membuat kita nggak bisa berbuat apa-apa. Balik lagi ke alam lah. Balik lagi ke alam. Alasan kita pasti berpikir, oh ini gara-gara keracunan belerang, oh ini gara-gara kesandung batu, gara-gara ini. Ya bisa jadi secara kasat mata itu gitu. Iya. Tapi secara tak kasat matanya kan bisa jadi, oh ini kelakuannya makhluk-makhluk jahat nih gitu. Ya gitulah Beh gitu. Tapi alhamdulillah sih beliau sehat sampai sekarang. Selamat. Itu kondisi turun nggak ketemu apa-apa? Kalau kondisi turun, Om sendiri sih kalau ngelihat ya maksudnya. Tapi itu biasa aja, maksudnya memang kalau gunung kan tempatnya gitu kan. Jadi makhluk-makhluk kayak gitu kalau emang kelihatan, sekelebatan, nampakin diri, selama itu tidak mengganggu fisik dan mental kita ya cuekin aja ya. Dia, yang paling risih kan kalau dia sampai ganggu fisik kita kan. Kalau selama tidak mengganggu fisik, yang hanya cuma ngeliatin, hebat, itu nggak apa-apa. Nah cuman ada pengakuan nih dari Fardoli Azizi itu sama Saiful Mahyar pas sampai base camp. Jadi orang-orang udah pada istirahat tuh jam 11 sampai jam 12 malam. Om masih belum tidur. Nah, dia juga belum tidur. Dia akhirnya ngobrol. Bang, saya pengen ngomong. Katanya. Ngomong apaan Dol? Ini mau cerita turun dari pos 4. Kok saya lihat kampung ya? Gitu. Lihat kampung gimana Dol? Gitu kan. Jadi sisi kanan lebih banyak, sisi kiri lebih sedikit. Jadi perjalanan dari pos 4 menuju pos 3 deh. Belum lama jauh dari base camp. Iya. Dari pos 4 belum jauh. Begitu masuk hutan mati, Iya. ya dia ngelihat di sisi kanan banyak rumah, sisi kiri ada rumah tapi tidak terlalu banyak seperti yang sebelah kanan. Bentuk rumahnya gimana Dol? Kalau gua ngelihat sih atapnya kayak joglo gini, atapnya kayak joglo. Terus dindingnya bilik. Terus ya lantainya kayak tanah gitu banget ya. Oh ya sudah. Terus si Doli nanya, ini ada hubungannya nggak sih Bang sama cerita Abang? Wallahu alam lah Dol gitu kan. Nah, ternyata gue pikir Doli doang. Ternyata Saiful mengiyakan. Iya Bang, gue juga ngelihat apa yang dilihat sama si Doli katanya. Lu sama Pul? Iya, gue juga lihat rumah sisi kanan sama sisi kiri. Jadi mereka berdua melihat, gitu kan, lihat bangunan lah, lihat rumah, lihat kampung. Gitu. Itu di hutan mati antara pos 4 menuju pos 3. Nah kalau Nina, nggak ya Nina kesebut, cuman nggak terlalu parah sih maksudnya. Nina tuh ngelihat sosok perempuan, rambutnya panjang, dia duduk di atas kerilnya Bang Dwi. Sampai akhirnya Nina jatuh lemas duduk dan sempat nangis kan akhirnya pas mau nyampe pos 2 itu. Iya. Sempat nangis gitu kan. Kenapa Nin, kan sempat tanya, kenapa kok mukanya jadi berubah gitu, jadi nggak ceria? Kata Nina, nggak apa-apa Bang. Oh ya sudah kalau nggak apa-apa, udah aman kok, lancar-lancar aja gitu. Nah kalau si Dilan emang banyak lihat, teman menurut Dilan konsepnya sama kayak gue. Kalau Dilan ya kalau emang ya itu tempatnya ngelihat mah biarin aja, yang penting nggak ganggu, jadi bagus. Overall sih perjalanan sih yang ngelihat tuh biasa lah gitu, cuekin aja gitu sih Beh. Selamat. Keren. Selamat keren. Serem tapi keren. Sama tapi keren, jadi ya gitulah selamat. Iya. Kalau ada hubungan itu sih yang menarik, ada hubungannya tidak sama Rawuh gitu kan, sama desa yang pernah Om ceritain gitu kan. Kalau secara gambaran rumah mirip sih, cuman kan gambaran ceritanya Doli kan. Iya. Mirip sih gitu. Tapi kan Om nggak bisa bilang iya gitu karena nggak lihat sendiri. Iya betul. Kalau lihat sendiri mungkin oh iya nih sama Dol gitu kan. Cuman kalau nggak ngelihat kan siapa tahu aja ya memang begitu bentuk rumahnya kan gitu. Apakah itu termasuk Rawuh, termasuk desa Rawuh ataukah mungkin desa lain atau apa kan Om juga nggak bisa ngomong kan gitu. Karena saat itu juga Om nggak lihat gitu. Cuman kalau misalkan Doli bilang di situ ada rumah, mungkin iya dulu beberapa
bulan yang lalu sempat ngeliat, tapi nggak sebanyak yang dulu disebut, cuman kayak ngeliat 1 atau 2 rumah gitu doang. Cuman udah, oh ya sudah tinggal gitu. Pintas lah ya. Sepintas, kalau sepintas sih kan ngeliat terus hilang lagi. Ini Iya. mah nggak ada, sepanjang jalan ngeliat, Oh, tapi nggak banyak gitu. Tapi nggak banyak, biasa aja jadinya, udahlah. Dan nggak ada aktivitas apa-apa di situ. Maksudnya nggak ada orang keluar atau apapun itu di situ, nggak ada. Cuma hanya ngeliat rumah aja, cuma gitu doang. Dan posisinya nggak malam, posisinya siang. Maksudnya jam 3 gitu kan, masih terang kan gitu. Iya. Yang ngeliat, oh ya sudah gitu aja. Gitu Be. siap, mantap. Berarti memang benar kalau kata orang zaman dulu, kalau ada wanti-wanti atau ipat-ipat ya harus diikutin ya. Percaya nggak percaya ya harus kita ikutin. Yes. Lagi nggak melanggar koridor agama ya. Ya gitu. Itulah. Jadi, nah ini bicara masalah haid ya, Beh ya. Bicara masalah haid itu, larangan itu muncul nggak di setiap gunung, di beberapa gunung saja gitu. Oh, kan. gitu. Itu disesuaikan dengan yang mungkin adat atau kebudayaan dari lingkungan sekitar. Tidak mesti gitu kan. Ya buktinya ke Gunung Gede mau haid mau apa juga naik-naik aja. Iya, gitu. aman ada. Atau mungkin siapa tahu juga ada larangan gitu, tapi kita nggak pernah tahu karena udah semakin Ramai ya. banyaknya ya orang naik gunung. Nah, di Slamet juga ucapan-ucapan kayak gitu udah nggak pernah terdengar kan. Iya. Karena rata-rata orang datang ke base camp registrasi cuman dikasih tahu jalur, aturannya gini. Tapi kan nggak kayak zaman dulu naik gunung dah. Kalau zaman dulu tuh kita ke rumah kuncen, di kuncen dikasih tahu nggak boleh begini ya, nggak boleh begitu ya, nggak boleh gini ya, nggak boleh pakai warna ini, nggak boleh ngeludah, nggak boleh ngeluh kayak gitu. Nah itu kan ya adatnya sana gitu. Iya. Nah kita sebagai tamu apa sih, ya udah ikutin aja gitu. Toh juga kita bukan disuruh memuja sesuatu hal yang aneh gitu kan. Iya, Ya, tapi kan hanya ikutin. Oh secara ilmu gitu kan, wajar sih kalau misalkan lagi haid gitu nggak boleh sampai puncak. Karena apa, resikonya tinggi Beh. Jalur dari pos 4 ke puncak kan ekstrim dari kan. fisik aja ya udah. Dari fisik aja udah pasti lemah kan, dari mood, bad mood, Iya. suka gampang ngambek, terus gampang capek, kayak gitu kan bisa mempengaruhi tim kita yang lain, teman-teman kita yang lain. Iya. Jadi pengaruh negatifnya nyampe gitu ke orang lain. Jadi itu yang sebenarnya dihindari kalau secara ilmu. Kalau misalkan secara kepercayaannya mereka ya walau alam gitu aja. Cuman baiknya diikutin lah. Iya. Dibanding kita harus terima risiko yang segitu beratnya, menurut Om lumayan berat risiko itu gitu kan. Iya. Karena maaf banget nggak tahu gitu kan. Karena nggak tahu bukan karena gua nggak prepare, tapi ya kan Om nanya, maksudnya nanya dapat atau ada yang dapat nggak ngomong. Kalau emang ngomong ya masa kita cek satu-satu kan. Iya, maksudnya di sini gue bongkar itu kan nggak mungkin gitu. Nah ditanya gitu, jawablah sejujurnya informasi, karena pasti apapun itu hasilnya itu semua buat kebaikan kita lah sama-sama. Artinya bukan mikirin satu orang itu yang harus diusahain sampai puncak ya, enggak kan. Kita harus mikirin banyak orang. Kalau ada salah satu yang beresiko, kemungkinannya resiko itu bakal nular ke orang lain nggak, imbasnya bakal ke orang lain nggak, itu yang dipikirin sih. Jadi ya itulah egoisme, terus keinginan besar dari diri kita pribadi itu harus benar-benar bisa diseimbangkan dengan kondisi alam, kondisi adat, kondisi teman-teman kita, kayak gitu aja sih. Mantap. Gitu Beh ceritanya. Selamat lagi. Aduh. Selamat tahu. Rawu. Ya wes, ada lagi yang mau tanyain? Cukup? Udah sih cukup. Ya wes, pesannya itu aja sih teman-teman. Buat siapapun yang mau naik gunung, berusaha jujur dengan kondisi fisik kita. Haid ya bilang haid, sakit bilang haid, bilang sakit, lapar ya bilang lapar, pengen istirahat bilang istirahat. Jangan pernah memaksakan diri kita untuk menahan malu, jangan sampai gue nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tapi pikirin lah orang lain yang ada di sekitar kita. Itu aja teman-teman. Berarti puncak bukan tujuan utama ya? Bukan. Sekarang naik gunung ke puncak ngapain sih? Bukan pembuktian ya? Foto. Iya. Iya kan? Paling ke puncak ngapain sih? Paling lama berapa?
ngomongin jalur pendakian nih Be. Naik gunung, mau sampai puncak gitu kan. Ya memang sih sampai atas 10 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, setengah jam paling lama. 1 jam kalau misalkan puncaknya bagus banget gitu kan. Tapi dibandingin sama perjalanan kita yang paling pendek 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang 12 hari, masa sih yang mau lo inget itu adalah puncaknya? Tapi perjalanan lo yang berjam-jam, perjalanan kita yang berjam-jam ini di jalan nggak lo inget. Kan harusnya yang lebih panjang itu yang kita ingat. Artinya di situ ada proses, ada belajar, ada obrolan segala macam. Nah itu Betul. coba Babe pernah nggak mendapatkan pelajaran atau mendapatkan sebuah pesan moral, mendapatkan ipat-ipat atau nasihat segala macam apapun pada saat Babe di puncak? Nggak ada sih. Nggak pernah. Semua orang di puncak untuk menyampaikan sebuah emosi kebahagiaan bahwa dia udah mencapai puncak. Betul. Ada yang sibuk sendiri berdandan, sibuk sendiri berfoto, sibuk sendiri bikin tulisan, sibuk sendiri. Nggak ada kan? Nggak ada. Tapi pada saat di jalur ada orang jatuh, woi kenapa nih Mbak? Tolongin. Berbagi ada air. makan nih airnya. Banyak obrolan-obrolan. Kalau misalnya, jangan di situ jalurnya gini. Obrolan-obrolan itu banyak. Dan itu lebih bermanfaat buat kita dibanding pada saat kita posisi di puncak. Jadi itu bonus gitu. Iya. Maksudnya Betul. siapa sih orang yang nggak pengen nyampe puncak? Ya pengen dong, kan namanya orang naik gunung pengen nyampe puncak, itu nggak apa-apa gitu. Cuman tetap yang lebih berarti adalah proses kita menuju ke puncaknya itu sih. Jadi itu yang harus benar-benar kita nikmatin. Jadi artinya kalau kita nggak dapat bonus ya minimal kita dapat gaji bulanan lah gitu. Berarti kalau kita nggak dapat bonus tahunan, kita dapat gaji bulanannya gitu. Jadi gaji bulanan itu ibaratnya prosesnya itulah gitu. Kita dapat sesuatu benefit kayak gitu. Gitu Be. Keren teman-teman, banyak ilmunya dari Bang Awe. Terima kasih banyak. Ilmu hilang. Ya wis, itu aja teman-teman. Jadi buat yang di Sumatera, Lampung, Palembang, Jambi, Padang, Medan, Aceh, titik nol Aceh. Mudah-mudahan kita bisa ngopi bareng di sana ya. Terima kasih banyak. Yang belum subscribe silakan subscribe channel sama Wise Venture. Yang belum follow Instagram sama Wise Venture juga, silakan di follow juga. Terima kasih. Salam santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.